menjadi penyeimbang ya, ketika teman-teman lembaga penyiaran menjadikan rating sebagai referensi terkait dengan popularitas program. Nah, kalau kita tidak hanya melihat dari aspek popularitas, tetapi juga dari aspek kualitas. Jadi kita melakukannya dengan metodologi, ya ini ada perkembangan ya. Ada yang sempat mix method, kemudian saat ini kita lebih kepada kuantitatif. Ya ini ada perkembangan ya. Ada yang sempat mix method, kemudian saat ini kita lebih kepada kuantitatif. Kalau kita tahu timnya berapa orang sih Mas untuk riset? Kan tentu nggak banyak, dikit Mas ya. Riset itu kan masing-masing punya itu sendiri. Mesti pantengin terus itu televisinya, pantengin programnya. Betul. Masing-masing tim ada nggak sih Mas? Ya, di tim yang ada di bawah saya memang kurang dari 10 orang, ya, tim litbang, penelitian dan pengembangan. Tapi dalam pelaksanaan IKPS TV ini, kita melibatkan 12 perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri di 12 kota. Kemudian kita melibatkan 96 responden ahli, yang terdiri dari akademisi juga, kemudian tokoh masyarakat, budayawan, tokoh agama, pemerhati anak, gitu ya, pemerhati isu sosial juga, gitu ya. Jadi meskipun kita hanya terdiri dari kurang dari 10 staff ya, tetapi kita disupport oleh alhamdulillah gitu ya 12 perguruan tinggi negeri yang sejak tahun 2015 terlibat dalam indeks kualitas program siaran televisi. Kalau KPI sendiri kan pusatnya Mas ya, arti yang di Harmoni itu ya. Yang untuk KPID ini sendiri bagaimana Mas melihat program-program acara daerah juga kan ada juga tuh kayak pertanian ataupun talkshow yang kan kalau dia ngomong tuh nama daerah, kalau ngomong asal ngomong karena ada jancuk ya maaf gitu ya, ada kata-kata yang daerah lah gitu ya. Kira-kira dari KPID sendiri terkontrol juga nggak sih Mas sama KPI? Kalau di tingkat provinsi, KPI ini kan adanya di tingkat provinsi ya, 33 provinsi. Sebenarnya terkait dengan penelitian, mereka juga diberikan keleluasaan untuk melakukan penelitian, ya, beda lagi ya, yang terkait dengan konten-konten yang ada di daerah mereka. Tetapi kalau kita melihat dari P3SPS, justru penggunaan bahasa daerah itu sangat dianjurkan, gitu. Walaupun dengan kata-kata tetapi dengan kata-kata yang tentu saja sesuai dengan budaya, norma kita, gitu ya. Nah, tetapi kalau penggunaan bahasa daerah semakin beragam, itu justru semakin baik kalau menurut saya pribadi. Tetapi ini juga ada di dalam P3SPS. Oke, Mas, kita kan lihat sekarang di era digital ini kan sudah mulai TV-TV digital nih. Nah, itu kebanyak juga yang program yang di luar dari jangkauan juga kan, digital itu kan banyak punya televisi, tapi dia punya lagi TV lain gitu loh. Kayak misalnya Telkom kan ada punya sendiri tuh. Siapa lagi tuh, Trans TV juga ada juga tuh, dia punya digital juga punya. Nah, bagaimana tuh mengawasinya Mas? Ya, memang Agustus 2023 kita sudah melakukan deklarasi nasional ya, terkait dengan analog switch off, ya, benar. Migrasi dari analog ke digital. Ya. Berdasarkan data dari Kominfo per September, itu sudah ribuan yang mendaftar untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran. Di PP ini tentu saja data yang ada ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan rumah yang akan dilakukan oleh KPI akan sangat berat gitu ya. Nah, tentu saja pekerjaan tersebut harus menjadi sesuatu hal yang kita perhatikan bersama-sama gitu ya. Bukan hanya KPI pusat dan KPI daerah, tetapi semua pemangku kepentingan ya. Pemerintah ya, terkait misalnya regulasinya gitu ya. Kemudian juga dari hulu ke hilir gitu ya. Konten kreatornya juga gitu ya, yang harus kita dorong agar mereka bisa memproduksi konten-konten yang berkualitas sesuai dengan P3SPS. Kalau seandainya bisa dibayangkan
ribuan penyiaran digital, kemudian kontennya tidak berkualitas, itu pekerjaan rumah yang berat sekali gitu ya, ketika KPI harus melakukan pengawasan isi siaran. Nah, jadi kita sangat mendorong semua pemangku kepentingan yang ada di dalam industri penyiaran terlibat dalam membangun ekosistem penyiaran digital pasca ASO ini. Termasuk misalnya masyarakat dan perguruan tinggi. Ya. Kalau di Undang-Undang 32 tahun 2002 ini, pengawasan isi siaran sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari KPI, tapi seluruh elemen masyarakat, ya, termasuk masyarakat itu sendiri dan juga misalnya perguruan tinggi. Mas, boleh sedikit ini Mas, KPI kan maaf ya, KPI itu selalu melakukan tindakan itu sesuai dengan masyarakat. Masyarakat tidak suka dengan program ini, tidak suka dengan di sini, akhirnya KPI sendiri loh yang memberikan untuk memberikan bahwa tidak boleh tampil di TV. Apakah KPI sendiri tidak punya kuasa untuk wah ini artis ini tidak pantas nih melalui TVK atau melalui PH-PH untuk melarang jangan ada artis ini untuk tampil di TV? Pernah nggak sih Mas? Ya. Jadi perlu saya klarifikasi, Mas Lolo ya, bahwa aduan masyarakat itu hanya menjadi salah satu informasi yang menjadi pegangan KPI ketika kami memutuskan suatu tayangan berpotensi melanggar P3SPS atau tidak. Di dalam internal kami sendiri, kami ada tim pemantau isi siaran yang terdiri dari kurang lebih 160 tim pemantau isi siaran yang mereka bekerja 24 jam dibagi ke dalam 4 shift 6 jam, sehingga kalau misalnya ada salah satu staf saja mereka ingin ke kamar mandi atau ke toilet, maka posisi duduk dia itu harus ada yang menggantikan agar bisa memastikan tidak ada satu detik pun isi siaran yang terlewatkan. Nah, jadi dari tim pemantau isi siaran yang akan memberikan laporan berbagai tayangan mana yang dianggap punya potensi pelanggaran. Tetapi laporan tersebut tidak serta-merta kita jadikan acuan gitu ya, untuk memberikan peringatan misalnya. Ini harus dilalui tahapan berikutnya, yaitu analisa. Ya, nah kemudian dari tim analisis kami berdasarkan rambu P3SPS, pedoman perilaku standar program siaran, kemudian diteruskan ke tim legal kami. Nah, tim legal kami baru yang memberikan kepada komisioner untuk diplenokan. Apakah tayangan tersebut memang diberikan sanksi, peringatan, pembinaan, klarifikasi, ya. Jadi proses yang perlu diketahui oleh publik yang dilalui oleh Komisi Penyiaran Indonesia itu berjenjang. Gitu. Jadi kami tidak serta-merta bertangan dingin gitu ya. Ketika aduan dari masyarakat pun gitu ya, yang masuk ke KPI setiap hari itu harus kalau masyarakat minta diberikan sanksi, maka KPI harus mengikuti tidak melalui proses analisis di dalam tim legal, kemudian pleno yang diputuskan oleh 9 komisioner, baru keputusan itu dikeluarkan. Oke Mas, kadang-kadang juga ini pernah saya dapat ya, ada satu program yang dilarang karena kasus kemarin itu. Tapi berubah, tetap tayang tapi cuma mengganti nama. Apakah itu termasuk juga bagian dari keputusan dari KPIK atau memang dari TV sendiri sih Mas? Ya. Atau mungkin bikin program sama tapi beda nama atau seperti apa? Ya, ini program yang berlangsung beberapa tahun lalu ya. Yang memang berdasarkan catatan kami gitu ya, program tersebut sudah melalui beberapa kali peringatan dan tetap pelanggaran tersebut dilakukan, sehingga akhirnya Komisi Penyiaran Indonesia memberikan sanksi yang lebih tegas lagi, yang memang itu dimandatkan ada di dalam aturan yang ada di KPI gitu ya, berupa pemberhentian program tayangan. Nah, ketika pemberhentian program tayangan itu sudah dilakukan dan pihak stasiun televisi mereformulasikan program tersebut gitu ya, dalam bentuk judul yang berbeda gitu ya, yaitu ya
diperkenankan, gitu ya. Sepanjang nanti program baru tersebut ya tidak lagi melanggar. Iya. Kalau misalnya dia melanggar ya ketentuannya akan sama juga gitu. Tapi KPI akan memberlakukan hal yang sama. Oke, boleh sedikit acuan dari Mas Amis ini sebagai KPI sendiri untuk para televisi, artis supaya lebih menjaga program itu sendiri agar tidak menjadikan kuncingan untuk masyarakat itu loh Mas. Ada nggak sih solusi buat Mas sendiri? Ya, kami melihat bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi informasi yang sudah sedemikian hebatnya, industri penyiaran menghadapi kompetisi yang tidak mudah, gitu ya, sehingga landscape bisnis penyiaran itu tidak lagi menjadi satu-satunya industri yang begitu dominan ya di tengah hadirnya media baru tadi ya. Nah, untuk itu saya meyakini sebenarnya teman-teman